Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilyas Nur Fauzi dengan nomor NIM 0498659937 dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas praktikum 1 saya pada mata kuliah Basis Data dengan kode MSIM 4206. Yuk kita langsung aja ke tugasnya. Oke baik, sekarang kita sudah ada di tampilan Visual Studio Code. Pada tugas praktikum 1 mata kuliah basis data, kita di sini diberikan satu contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Dan di sini ditugaskan dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram dengan tahap atau langkah yang sesuai panduan. Oke, sekarang kita masuk. Sini saya membuatnya pakai flowchart Draw.io dari Visual Studio Code. Dari kasus ini kita bisa mengambil beberapa entitas, yaitu entitas pertama yaitu mahasiswa, entitas kedua yaitu mata kuliah, untuk entitas ketiga yaitu dosen. Oke, sekarang kita coba buat di sini. Oke, dari 3 mata kuliah ini kita berikan atribut. Dari mahasiswa kita buatkan 3 atribut, yaitu dari ID mahasiswa, setelah ID mahasiswa kita berikan yaitu NIM, setelah itu yaitu nama mahasiswa. Oke, setelah itu kita hubungkan dari atribut dengan entitasnya seperti ini. Begitupun sama dengan entitas mahasiswa, kita buatkan 3 atribut juga, yaitu atribut nama MK, nama mata kuliah, kita singkat aja nama MK, setelah itu ID MK, setelah itu kode MK. Oke, untuk ini pun kita hubungkan juga dengan entitas mata kuliah. Hubungkan dan begitupun juga sama untuk dosen, kita tambahkan atribut. Dari dosen itu kita buat ID dosen, nama dosen,
nama dosen. Setelah nama dosen yaitu nomor induknya, NID. Oke. ID, nama dosen, NID. Kita susun seperti ini. Oke, baik, kita sudah membuat 3 entitas dengan masing-masing 3 atribut. Setelah itu kita saling menghubungkan dengan relasi dari sesuai kasus pada contoh kasus ini, yaitu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Untuk relasi di sini kita buat relasi antara mata kuliah dengan dosen, yaitu mengajar. Tulis dulu. Mengajar. Oke, di sini untuk dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, maka dari itu kita tambahkan entitas ininya, yaitu 0 to many. Yang ini kita tambahkan yang ini, kita hubungkan dari mengajar ke mata kuliah, dan untuk mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh hanya satu dosen. Jadi mata kuliah itu hanya bisa diajarkan di satu dosen saja. Kita masukkan yaitu ini, kita tambahkan. Oke. Seperti itu untuk relasi dari mata kuliah ke dosen. Sedangkan untuk relasi dari mahasiswa kuliah, karena masing-masingnya sama, yaitu mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Begitupun juga sama, mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Maka dari itu kita di sini akan menambahkan satu entitas, yaitu entitas registrasi. Registrasi mata kuliah. Registrasi mata kuliah ini juga memiliki atribut, yaitu atribut ID mahasiswa, kita ambil dari atribut mahasiswa di sini. Setelah itu ID registrasi, dan yang ketiga itu ID mata kuliah, kita singkat ID MK. Oke, kita hubungkan antara 3 atribut ini. Oke, setelah kita hubungkan, muncul satu entitas, yaitu entitas registrasi mata kuliah. Dan di sini akan memunculkan 2 relasi, yaitu antara mahasiswa dengan registrasi, yaitu meregistrasi. Jadi mahasiswa akan melakukan registrasi ke mata kuliah. Jadi kita tambahkan di sini
Satu relasi dengan itu meregistrasi seperti ini. Sedangkan mata kuliah di sini relasinya yaitu diregistrasi. Karena mata kuliah akan diregistrasi oleh mahasiswa. Diregistrasi. Oke. Nah, itu untuk penghubung antara mahasiswa dengan ini yaitu kita pakai many to many. Kita taruh seperti ini aja. Dan untuk diregistrasinya pun sama, 0 to many. Kita konekin seperti ini. Oke. Dan untuk bagian ini kita tambahkan yaitu monetary seperti ini. Mahasiswa hanya dapat meregistrasinya sekali, jadi kita tambahkan seperti ini, dan mata kuliah dan dapat diregistrasi oleh mahasiswa juga sekali. Jadi kita tambahkan lagi di sini. Nah, seperti ini. Baik, untuk pembuatan IRD dari contoh soal kasus tersebut seperti ini sudah selesai. Demikian dari video praktik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.